Ya, udah jalan barangkali ini. Ya udah. Oke, kita lihat. Topik kita hari ini adalah apa yang disebut dengan angka indeks. Nah, kadang-kadang kita mendengar dalam sehari-hari ya ada topik kadang-kadang ya sering dibilang itu kalau dia pemerintah memantapkan indeks harga, indeks harga pangan umpamanya. Nah, ada kata indeksnya. Jadi apa sebenarnya angka indeks itu? Angka indeks ialah angka yang diharapkan dapat memberitahukan perubahan-perubahan sebuah atau lebih karakteristik pada waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. Contohnya ada harga gula tahun 2012 dibandingkan tahun 2010. Nah, seperti itulah ya. Ini ada selalu ini. Ada namanya tahun dasar, di mana tahun yang digunakan sebagai dasar pembanding, tahun yang dipilih sebagai dasar diberi indeks 100. Semua kuantitas pada tahun yang lain dibandingkan dengan tahun dasar tersebut. Untuk memilih tahun dasar pada dasarnya bebas. Boleh memilih 1 tahun yang lalu, 5 tahun lalu. Tetapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, hendaknya dipilih tahun dasar atau waktu dasar yang keadaannya normal. Maksudnya tahun atau waktu tersebut tidak terjadi perang, bencana, inflasi dan sebagainya. Kedua, hendaknya tahun dasar waktu dasar tidak diambil terlampau jauh lewat ke masa silam, karena terlalu lama sekali tidak banyak manfaatnya. Nah, kalau kita lihat ini sering sekali tuh kalau kita melihat data ya, data-data BPS. Nah, dia selalu mengambil tahun-tahun yang genap, tahun 2000, tahun 2010. Nah, kalau kita ambil yang paling banyak itu sekarang yang ini. Umpamanya indeks harga komoditas pertanian. Nah, dia jadi maksudnya itu harga pamannya, contoh harga bawang. Nah, kita lihat harga bawang 2024 itu sekilonya katakanlah berapa ya? 20.000. Nah, 20.000. Nah, dibandingkanlah harga bawang tahun 2010. Nah, umpamanya waktu tahun 2010 harga bawang pada waktu itu masih 10.000. Nah, jadi dibandingkan 2024 dengan 2010. Kira-kira seperti itulah indeks-indeks ini. Nah, kita lihat lagi ya, apa saja lagi di sini dikatakannya. Nah, ada 3 macam indeks yang biasa. Pertama, indeks harga. Nah, ini yang paling sering kita temui. Digunakan untuk mengetahui perubahan harga-harga barang. Apakah harganya semacam maupun berbagai macam barang. Nah, banyak kali tuh. Nantilah kalian lihat. Rumus indeks harga itu seperti ini. Nah, nanti kita lihat prakteknya. Nah, baru indeks kuartal memperlihatkan perubahan jumlah sejenis sekumpulan barang yang dihasilkan atau digunakan untuk selama waktu yang sama atau berlainan. Inilah dia. Nah, yang ketiga adalah indeks nilai. Mengetahui perubahan nilai mengenai sejenis atau sekumpulan barang
dalam waktu yang diketahui. Rumusnya ini. Nah, di sini kita berikan contoh semacam indeks, yaitu indeks harga. Nah, di sini ada harga produk per unit. Nah, produknya kita tidak tahu apa ini harga ini ya. Produk tidak diketahui. Ini hanya contoh soal, entahnya produknya bawang, tomat, apalah tak tahulah kita. Nah, harga ini diambil dari tahun 2006 sampai ke 2011. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Nah, harganya seperti ini. Nah, oke. Nah, kita lihatlah harga produk per unit sampai 2006-2011. Ini kenapa berulang lagi? Tabel 42, tunggu dulu. Kenapa berulang ini? Nah, kita lihat. Kenapa dia berulang? Nah, kita tengok dulu. Ini samanya harganya. Oh ya. Jadi dia dikurangi harganya. Tadi kan kalian lihat dulu ini. Nah, dari tadi inilah harganya semuanya kan. Nah, setelah kita buat dia, kita 2006 ke 2011. Nah, ini kita lihat harganya jadi 100, 109, 123, 155. Nah, berarti kita lihat, kita masukkanlah dia ke dalam rumusnya tadi ya. 2006 sampai 2011. Dari rumus yang mana? Yang tadilah. Yang ini kita lihat, saya tampilkan supaya indeks harga ini. Nah, di sini ada HT. Biasanya ini harga tertinggi. H0 harga terendah. Nah, ya coba kita lihat datanya. Nah, kita lihat tertinggi di sini. Oh, menjadi besar ini. Nah, bukan tertinggi ya. Harga di depannya atau harga di belakangnya. Contoh kita lihat yang pertama. 2006 ke 2007. Di depannya 1200, di belakangnya 1100. Masukkan kemari 1200. Inilah tadi kalau dikatakan dia sebagai HT. Nah, inilah dia kan rumusnya tadi, HT per H0. Nah, HT-nya 1200. H0-nya yang ini, masuk kemari 1100. Berarti kali 100. Nah, tinggallah 109. Makanya dibikinlah di sini. Di tabel ini 109. Nah, ini. Yang ini. Nah, kenapa pula di sini ini? Kenapa di sini 100? Karena dia tadi dikatakan dari teori tadi ada, kita belajar namanya tahun dasar atau tahun awal. Tahun awal dikatakannya 100. Kita lihat 100, 109. Nah, kenapa di sini 123? Berarti indeks 2008 per 2007 sama dengan ini nilai itu kan tertingginya HT-nya 1350 dibagi 1200 dikali 100. Ini kita coret. Nah, sama dengan 1350 dibagi 12. Dapatlah dia 123. Makanya ini dapatnya.
Seterusnya seperti itulah dia yang dilakukannya. Selanjutnya indeks 2009 per 2008. Kita lihat harganya ini yang dua ini. 1.700 dibagi 1.350 kali 100. Hapus ini. Berarti enggak lah ya, enggak bisa, ini hanya satu saja. Berarti 17. Oh, ini yang dihapus. Ini 17. Cumananya? Ya. Ini 1.700. Ini kita hapus di sini 10. Nah, ini bagi 135 dapatlah 155. Seperti itulah. Nah, tadi udah dapat kita. Dihitungnya lah. Dan seterusnya. Selain tahun dasar kita gunakan sebagai pembanding, ya, terdapat juga pembentukan indeks apabila digunakan di satu jangka waktu sebagai waktu dasar. Maka harga yang diambil sebagai pertimbangan ialah harga rata-rata. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini harganya tadi 2690, ini yang baru lagi ya. Jadi kita ambil saja di sini ya, yang baru. Nah, tabel di sini. Ini kita bikin untuk membahas ceritanya. Nah, 2006 dia 90, 2007 99, 2008 111 dan seterusnya sampai dia tahun 2011 164. Maka yang dijadikan sebagai dasar adalah dibikin rata-ratanya. Nah, diambil rata-ratanya 1100. Mana ada 1100 di sini? Oh, oke. Dia tetap dari mana datangnya 1100 ini? 2006 sampai berarti tetap mengambil harga di awal. Harga di awal tadi ini dia. Jadi dia ambil 2006 sampai 2008 sebagai tahun dasar. Ditambahkannya lah ini ini tambah sini, dapatlah ini. Baru ini tambah ini, dapatlah ini. Baru dibaginya lah 3. Itulah dia rata-ratanya. Sehingga tahun dasar diambil di sini adalah harga rata-rata. Maka berdasarkan itu untuk tahun pertama yaitu indeks 2000. Nah, coba kalian perhatikan ya. Nah, cara menulisnya dia di sini. Nih. 2006 ke 2008 inilah sebagai harga rata-rata yang diambil. Dibagi 2006. Nah, saya bandingkan ya dengan yang tadi menulisnya. Nah, kalau tadi kan langsung saja 2006 ke 2007. Kalau ini menulisnya tahun dasarnya. Nah, karena rata-rata 3 tahun dibikinnya. Kita lanjut. Tadi sudah dapat kita tahun dasarnya itu mana dia? Nah, inilah kita lihat 1000. Oh. Nah, ini dia tadi kan. Nah, kok belum ini dia. Nah, inilah harga awal tadi. Setelah diambil rata-rata 1217 atau 1217 sebagai harga dasar. Ini dari ambil ini masukkan kemari. Ini tahun dasarnya 1217 kali 100 dapatlah 90.
Indeks 2006-2008 per 2007 ini masukkan SAP bagi 1217 kali 100 dapatlah 99 dan seterusnya sehingga nanti kita peroleh tabel ini. Inilah contoh indeks harga yang tahun dasarnya diambil dari harga rata-rata. Nah, kita lanjut lagi. Nah, merubah tahun dasar. Nah, ada dua cara untuk merubah tahun dasar. Dengan cara melakukan perhitungan angka indeks seperti biasa. Hanya tahun dasarnya diambil yang tahun berbeda dengan tahun dasar terdahulu. Terus, apabila datanya tidak diketahui, yang diberikan hanya indeks yang sudah terbentuk. Untuk keperluan perhitungan kita gunakan simbol-simbol indeks B, yaitu indeks baru untuk tahun yang indeksnya sedang dihitung. IA, indeks A, indeks asal yang dijadikan tahun dasar. Baru IL, indeks lama untuk tahun yang indeks baru. Nah, dengan simbol-simbol di atas, maka menghitung indeks baru ialah IB, indeks baru. 100 dibagi indeks awal dikali indeks lamanya. Untuk jelasnya, mari kita ubah tahun 2006 menjadi 2007. Nah, cocok, kita lihat contohnya. Inilah tadi dasarnya yang pertama. Setelah dicari harganya, berubahlah dia ini menjadi inilah indeks harganya. Tapi yang dijadikan patokan adalah 2006. Sap. Kenapa? Karena ini dia dianggap 100. Nah, sekarang kita mau merubah tahun dasarnya ke 2007 yang 109 ini. Nah, kita lihat dia cara menghitungnya. Nah, ini dia. Berarti katanya di sini, kan kita mau membuat indeks awalnya menjadi 2007 menjadi tahun dasar. Maka indeks lamanya 100. Maka indeks baru, nah ini kan kita lihat 100, ini kan ini tadi yang lama. Inilah IL. Nah, inilah indeks indeks apa namanya ini ya? Awal. Nah, yang mau dijadikan indeks awal. Yang mau kita hitung adalah IB, indeks baru. Nah, kita lihat tadi, ini masukkan kemari. Ini masukkan kemari, kali 100. Dapatlah dia indeks baru 2007. 92. Nah, kita lihat lagi. Untuk tahun 2008, nah berarti indeks 2008 kita lihat di sini. 2008 ini tadi. Ini dia. Nah, 2008. Indeks awalnya 109. IA. Nah, baru indeks lamanya 123 untuk tahun 2008. Berarti indeks awalnya masukkan kemari kali indeks lamanya. Nah, 100 ini dari mana datangnya? Dari mana ini datangnya ini? Jangan perhatikan bahwa, coba kita lihat rumusnya. Oh iya. Ini kita tengok dulu rumusnya, tadi ada dibilangnya.
Kadang bingung kita dari mana datang itu. Mana dia tadi yang labu itu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Maka ya 100 untuk 2008, kenapa tetap 100? 100 banding indeks awal merupakan faktor tetap. Oke. Jadi tinggal mengalihkan dengan indeks lama untuk tahun indeks baru yang sedang dicari. Berarti itulah kayak gitulah ya. Atau agak kurang paham ini ya. Kita cari aja lah, kita pakailah dulu ya. Ini tadi katanya topiknya itu tadi. Oh, memang rumusnya seperti itu ya. Dia kalau merubah apanya tahun dasarnya itu tetap 100. Nah, tetap 100 dibagi indeks awal dikali indeks lamanya, dapatlah indeks baru. Wah, udah paham kita semua, dibagi di 100 di atasnya. Nah, angka indeks gabungan. Nah, ini minggu depan lah kita cari ini ya. Nah, yuk kita buka dulu chatgpt.com. Kita tengok dulu pelajaran kita. Kita lihat apa saja yang kita pelajari. Nah, ini supaya kalian pun bisa mengetahui kenapa terbagi. Nah, udah. Apa-apa saja yang sudah kita pelajari ya, kita ambil dulu notepad. Kita open, tambah, kita bikin di sini catatan, kita kecilkan dulu apa-apa saja tadi. Nah, pertama ini supaya jangan capek kita, topik kita. Nah, ini dia. Ini tadi masih indeks harga. Indeks harga dengan kita lihat. Ya, indeks harga dengan harga tahun dasar. Oke, baru kedua indeks harga di sini rata-rata sebagai tahun dasar. Baru yang ketiga kita pelajarin itu merubah tahun dasar indeks harga. Tahun dasar indeks harga. Oke. Nah, ada lagi di sini yang belum kita pelajari. Nah, kita lihat lagi. Rap. Ini nanti aja. Gak usah banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Nggak belajar, nggak ada yang lupa. Nah, kita buka ChatGPT. Kita ketik selamat malam. Nah, ya. Kita bilang sama dia, apa kabarmu? Tanda tanya. Iya, tak dijawabnya. Bantulah aku. Kau buatkan dulu 3 contoh soal dan jawaban masing-masing untuk topik berikut ini. Titik 2. Pastikan. Nah, mudah. Ini kita periksa, mana tahu salah ketik kita. Iya, kenapa muncul ini? Nah, kita
Ya, kita bikin ya. Oke, kita enter. Cerap. Ya, udah. Oke. Nah, seperti itulah yang saya mau nanti. Nah, kalian cobalah dulu. Kalian cari stop sharing ya. Coba dulu kalian cari di chat GPT, kalian buktikan dengan topik yang tadi, suruh dia buat contoh soalnya, buat jawabannya, kalian tulis tangan, tapi jangan sekedar kau tulis. Dan satu lagi yang paling penting, chat GPT itu belum tentu benar. Ya, jadi kalian periksa juga apakah udah benar yang dikasihnya. Sampai disinilah dulu pertemuan kita. Cobalah dulu kan hidupkan kamera kalian itu supaya bisa kita foto, supaya mantap. Itu PR-nya paling lama besok pagi jam 10 ya. Udah kalian kumpul itu. Cuman mencari itu menyalin sambil memeriksa.